Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, perjumpaan kita kali ini hematologi 2 membahas sistemik lupus erythematosus. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, yang mana channel ini merupakan media pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Nah, teman-teman, kita bahasannya mengenai SLE. Jadi di sini dari berbagai materi yang saya himpun, maka inilah materi SLE yang saya bawakan untuk teman-teman menyimaknya satu persatu perlahan-lahan sebagai berikut. Sistemik lupus erythematosus. Nah, di sini kita bisa melihat secara gambar itu ada bercak merah-merah di muka, ya kan, butterfly rash. Jadi seperti kupu-kupu, artinya simetris, muka sebelah kanan dan sebelah kiri sama, bentuknya seperti sayap kayak sayap kupu-kupu. Nah, oke, satu. Penyakit autoimun yang penyebabnya tidak diketahui pasti. Yang kedua, pembentukan berbagai autoantibodi. 3. Gangguan fungsi dan kerusakan struktur jaringan organ oleh kompleks imun patogenik tersebut. Dan yang keempat, sembuh dan kambuh. Kelima, gejala sangat beragam. Jadi nanti ada berbagai organ nanti yang mengalami masalah, tergantung kompleks imunnya singgah di mana. Apakah di paru, di hati, di ginjal, atau di persendian, atau di tangan nanti. Kita bahas dulu lupus. Nah, ini gambarnya, bercaknya di merah kanan kiri. Pada dewasa, juga pada anak-anak, baik wanita maupun pria. Nah, ini ada julukan-julukan yang diberikan oleh orang-orang dulu, yaitu penyakit 1000 wajah. Atau juga wajah serigala. Jadi mirip seperti serigala karena bercak mukanya itu seperti bercak belang pada serigala. Atau juga wajah kupu-kupu, tapi yang paling ideal adalah kupu-kupu karena bercak merahnya di muka itu seperti sayap kupu-kupu. Oke, langsung angka kejadian kita bahas. 80 sampai dengan 90% pasien lupus itu adalah wanita. Jadi wanita lebih dominan terkena lupus ketimbang pria. Artinya pria ini 10 sampai 20%. 80% pasien lupus berusia 15 sampai dengan 45 tahun. Nah, 15 sampai 45 ini adalah usia produktif. Jadi di rentang inilah yang paling banyak. Lupus lebih banyak pada Afrika, Amerika, dan orang Asia. Nah, jadi lebih banyak pada Afrika, Amerika, dan orang Asia. Berarti ini di tempat lain, misalnya di wilayah Australia mungkin kurang banyak, karena ini tidak mengatakan Australia. Oke, kita pindah ke penyebab lupus. Ini penyebabnya karena faktor pemicu dari lingkungan. Nah, ini ada lingkaran bahwa pertama mungkin karena gens, kedua autoimun disease, kemudian imun regulasi, juga environment. Nah, secara ringkas seperti ini. Sinario V, stres, obat-obatan, infeksi, bahan kimia, dan hormon. Inilah yang memicu penyebab terjadinya lupus. Akibat itu tadi terjadi perubahan pada gen, pada kemudian pengaruh lingkungan, regulasi imun, terjadilah proses autoimun, penyakit autoimun. Nah,
Selanjut lagi, ini mekanisme pembentukan sel LE secara in vivo. Pembentukan sel LE in vivo. Pertama, kerusakan pada jaringan penyambung menyebabkan pelepasan protein ke dalam aliran darah. Ini dapat dikatakan sebagai antigen, ya kan, antigen. Lalu tubuh akan membentuk antibodi terhadap antigen tadi, namanya auto antibodi. Antibodi untuk tubuh kita sendiri disebut dengan faktor LE. Yang ketiga, depolimerisasi DNA inti sel leukosit yang rusak, diikuti pelepasan bagian-bagian dari inti sel sehingga terbentuk massa globular yang homogen. Kemudian difagosit oleh sel neutrofil. Ini adalah sel LE. Jadi DNA dari sel yang ini yang rusak ini tadi, ya kan, rusak, kemudian lepas, terbentuk suatu massa yang globular, agak membulat. Dan secara fisiologis ini akan dimakan oleh neutrofil normal. Yang dimakan ini adalah ya sel LE. Oke, kita pindah ke mekanisme sel LE. Nah, ini ada gambar wanita mukanya dengan adanya kupu-kupu ini. Nah, reaktivitas sel dapat terjadi tanpa diketahui. Lalu membentuk auto antibodi. Antibodi yang diarahkan ke antigen sendiri. Auto antibodi. Terjadi kompleks imun, jadi menyerang tubuh sendiri. Aktivitas komplement dapat saja terjadi, yang mana komplement ini adalah pisau bermata dua. Bisa merusak benda asing atau merusak jaringan sendiri, yaitu menyebabkan kerusakan jaringan yang dilaluinya. Kemudian organ-organ yang sempat singgah kompleks imun ini singgah nih, misalnya singgah di hepar, itu akan mengalami kerusakan akibat kompleks imun ini. Itu kita bisa melihat di gambar, ya kan? Terjadi reaktivitas, kemudian lalu paling ujung itu imun kompleks deposisi. Kompleks imunnya tadi menempel. Akibatnya terjadi pengikatan komplement merusak, terjadilah proses inflamasi berupa radang. Nah, ini gejala pada kulit dan mukosa, itu peka cahaya dia ya. Nah, ini peka cahaya, kemudian ada bercak diskoid, kemudian bercak melebar itu, kemudian sariawan berulang, vaskulitis, ya kan, vaskularnya itu mengalami peradangan berupa kemerahan pada telapak tangan, dan rambut rontok di wilayah kepala. Ditambah lagi sendi dan pembuluh, itu kita bisa melihat di gambar pertama itu adalah radang sendi. Kemudian yang kedua, sumbatan pembuluh darah. Ini melihat benjol-benjol atau merah-merah pada telapak kaki. Lalu penguncupan pembuluh darah. Pembuluh darah mengalami penguncupan. Dan lagi ini yang paling bawah ini radang pembuluh darah. Wah, ini yang luar biasa, plebitis. Nah, kita pindah ke ini adalah organ yang terkena. Ini pada gambar ilustrasi. Yang pertama adalah yang kena sistem otot dan tulang. Kena, kemudian kulit dan rambut, mata, ginjal, jantung, pembuluh darah, susunan saraf, paru-paru, komponen darah, dan hati. Di sini ada pada gambar itu dermatological berupa malar rash, discoid lesion. Tadi sudah kita jelaskan discoid tadi. CNS, Central Nervous System, kena gangguan juga. Kardiovaskular itu jantung yang kena. Verrucous endocarditis, perikarditis, terjadi emboli, CAD from steroid. Nah, ini.
Pulmonary itu dyspnea atau restrictive LFT. Nah, ini kalau pulmonary yang kena menyebabkan dyspnea, berisiko kematian kalau di bagian napas. Kemudian di renal, ginjal juga, differing type of glomerulonephritis. Jadi ada gangguan berupa radang pada glomerulus. Nah, kemudian di gastrointestinal atau gastritis peptic ulcer. Jadi di sini mengalami radang pada saluran cerna. Lalu pada hematologi ini terjadi anemia kronis, kemudian leukopenia asimptomatik, trombositopenia, dan lymphadenopathy. Nah, di persendian itu artritis, migration and asymmetrical only few joint usually affect especially on hand joint deformities. Jadi sendi ini mengalami kerusakan di wilayahnya itu akibat migrasi kompleks imun tadi, dan terjadi gangguan pada persambungan sendinya itu, deformitas gangguan bentuknya. Seperti mirip kayak orang artritis asam urat. Oke, lanjut. Mendiagnosa lupus. Lupus memiliki kriteria diagnosis berdasarkan American College of Rheumatology. Ya. Nah, ini adalah yang pertama, anamnesa. Anamnesa ini bertanya, mewawancarai pasiennya atau keluarga pasiennya apa saja yang terjadi, baik gejala, keluhan, lamanya terjadi, ya kan? Anamnesa oleh seorang klinisi. Lalu pemeriksaan fisik. Setelah anamnesa diperiksa fisik. Mulai dari muka, kemudian bagian-bagian tubuh lain yang terlihat terjadi inflamasi, bercak-bercak merahnya. Lalu itu ditulis dalam sebuah diagnosis. Nanti anamnesa dengan pemeriksaan fisik keluarlah diagnosis dokter. Nah, diagnosis ini kemudian dibantu oleh tes laboratorium sebagai tes penunjang medik untuk menegakkan diagnosis tadi. Nah, kriteria menurut ARA, kriteria ARA American Rheumatology Association 1982, itu pertama, ruam-ruam kulit kupu-kupu. Yang kedua, lupus diskoid. Yang ketiga, fotosensitivitas. Keempat, ulkus rongga mulut. Kelima, artritis. Keenam, serositis. Itu ada pleuritis, terdengar gesekan oleh dokter atau evolution pleura. Yang B, perikarditis, itu pada perikardium. Tampak pada EKG atau gesekan atau adanya efusi perikardial. Nah, yang ketujuh, kelainan ginjal, itu proteinuria persisten. Jadi proteinurianya menetap lebih dari 0,5 gram per dl per hari. Nah, kriteria ARA lagi yang selanjutnya yaitu yang B-nya silinder seluler, mungkin sel darah merah, hemoglobin, granula tubular atau campuran. Jadi ada silindernya berisi sel, silinder WBC, silinder RBC, ya kan, silinder HB, silinder granular atau silinder campuran. Yang kedelapan, kelainan neurologis, seizures, yaitu serangan tiba-tiba tanpa rangsangan obat atau kekacauan metabolik tertentu. Psikosis tanpa rangsangan obat. Yang kesembilan, kriteria hematologis. Yang pertama, anemia hemolitik dengan retikulosis atau retikulositosis. Anemia hemolitik dengan peningkatan retikulosit dalam darah tepi. B, leukopenia, penurunan leukosit. 4.000 sel per mikroliter pada 2 atau lebih pemeriksaan. Jadi 2 kali pemeriksaan. Leukopenia. Yang C, limfopenia, 1.500 sel per mikroliter pada 2 atau lebih pemeriksaan. Jadi limfositnya turun. Trombositopenia, penurunan trombosit, yang mana 100.000 per mikroliter tanpa adanya gangguan obat. Jadi kalau kita melihat di sini, ini anemia, leukopenia, trombositopenia. Jadi seolah-olah kayak aplastik. Tapi bukan, karena ada gejala khas seperti kupu-kupu pada area muka atau wajah.
Kriteria menurut ARA lagi, ini yang nomor 10 bagian ketiga, yaitu kelainan imunologis. Sel LE positif pada sediaan. Atau kita meriksa anti DNA, ini kan memeriksa DS anti DNA sehingga double strength. Adanya antibodi terhadap DNA asli dengan titer abnormal atau kita mengukur anti SM. Adanya antibodi terhadap antigen nuklir SM smooth muscle. Jadi nanti ada ngukur ANA, anti nuklir antibody. Kemudian yang D, STS, serologi tes for sifilis. Positif palsu, paling sedikit 6 bulan tes TPI, Treponema pallidum immobilization atau FTA ABS. Fluorescent treponema antibody absorption, ini akan mengalami gangguan positif palsu. Ya kan? Nomor 11, antibody antinuklir. Nah, suatu titer abnormal antibody antinuklir dengan cara imunofluorescen. Ini penting. Nah, dari itu ada 4 dari 11 kriteria tadi yang memenuhi, maka dapat dikatakan itu adalah SLE pasiennya. Kita pindah, teman-teman. Uji laboratorium. Antinuklear antibody, ini adalah pemeriksaan yang penting sekali untuk sel LE, pemeriksaan ANA. Kemudian anti DNA, anti SM, anti RNP, anti RO, anti LA. Juga pemeriksaan CBC, complete blood cell count, pemeriksaan hematologi analyzer, hitung eritrosit, hitung leukosit, dan hitung trombosit. Urinalisis juga untuk melihat adanya silinder nanti. Kemudian ESR, laju endap darah. Juga pemeriksaan yang lain, rheumatoid factor, untuk menapiskan apakah ini kasusnya rheumatoid factor atau bukan. Kemudian skin biopsi, biopsi kulit, dan kidney biopsi, biopsi pada ginjal. Nah, kita pindah. Effect of laboratory test with increased lupus activity. Akibat dari adanya aktivitas dari sel LE atau lupus tadi, ini ada beberapa parameter yang mengalami gangguan. Ini adalah sebagai berikut. Nah, kenaikan CRP, kemudian kenaikan sedimentation rate, LED nilainya meningkat, CRP meningkat, kemudian anti ANA meningkat, kemudian fungsi paal liver dan ginjal itu juga meningkat, AST, ALT, urea kreatin meningkat, kemudian CPK meningkat, dan yang lain lagi adalah urin protein dan sel kas. Di dalam urin akan ditemukan protein mulai dari positif 1 sampai positif 4, nanti tergantung yang mana positif, tingkat positifnya. Rata-rata mungkin sekitar 2 sampai 4. Kemudian ditemukan adanya silinder sel, silinder eritrosit, kemudian silinder hemoglobin, dan silinder granular kasar atau silinder granular halus atau campuran. Nah, ada juga penanda lain, yaitu penurunan CBC. Jadi eritrosit, leukosit, trombosit itu mengalami penurunan. Komplemen, karena terkonsumsi banyak di dalam reaksi imun tadi, maka pengeluaran komplemen mengalami penurunan. Demikian juga serum albumin juga mengalami penurunan. Oke, kita pindah ke diagnosis laboratorium kasus lupus secara hematologi dengan pemeriksaan sel LE. Nah, kita lihat dulu teoretikalnya. Pada lupus erythematosus disseminata yang meluas, ini lupusnya, atau lupus erythematosus sistemik, ya kan, yang ini yang sirkulasi, SLE, terdapat autoantibody, yaitu faktor LE. Dalam fraksi gamma globulin yang berpengaruh terhadap leukosit yang telah rusak. Nah,
Autoantibodi yang mengarah ke fenomena sel LE, mengikat histon pada inti sel. Nah, di sini leukosit itu berubah menjadi, nah ini saya beri tanda warna hijau, massa yang homogen, jadi globular ya, dan bulat, yang kemudian difagosit oleh sel leukosit polimorfonuklear, neutrofil segmen normal. Jadi dimakan oleh neutrofil segmen massa tadi. Sel LE ini menurut sejarahnya ditemukan pertama kali tahun 1948 oleh ahli hematologi klinis Amerika, namanya Malcolm Hargraves, ya kan? Dan Robert Morton bersama seorang teknisi laboratorium yaitu Helen Richmond. Nah, mereka telah mengamati dua fenomena yang tidak biasa pada beberapa sediaan sum-sum tulang, yaitu sel tart atau kue kayak seperti kue tart atau sel LE. Pengujian ini terutama digunakan untuk mendiagnosis lupus eritematosus sistemik SLE. Sekitar 50% sampai 75% dari pasien dengan lupus mempunyai tes positif. Beberapa pasien rheumatoid arthritis, skleroderma, dan drug-induced lupus erythematosus juga memiliki tes sel LE ini positif. Nah, kita bahas selanjutnya metode pemeriksaannya. Metode pemeriksaan sel LE itu ada metode cara Magat dan Winkel, modifikasi dari Jimmer dan Hargraves. Kemudian yang kedua, cara Ginkamp dan Conley. Dan yang ketiga itu adalah cara Mudrik. Nah, di gambar ini metode pemeriksaan sel LE juga ada beberapa dipakai di RSU Sutomo ini. Ya kan? Defibrinated blood metode Ginkamp dan Conley, darah heparin, clotted blood metode Jimmer dan Hargraves, mereaksikan serum pasien dengan leukosit orang normal, mereaksikan serum pasien dengan leukosit sendiri. Dan ada metode baru, metode yang lain dipakai di Sutomo. Oke, kita lihat di sini prinsip pembentukan dan pemeriksaan sel LE. Pembentukan sel LE menurut Dacchi 1993. Leukosit diberi trauma dulu, leukositnya diberi trauma, dirusak berupa mekanis atau kimia, lalu kerusakan membran sel leukosit. Diinkubasi, inti sel leukosit kontak dengan faktor LE yang ada dalam serum. Jadi maksudnya seperti ini kan gamma globulin nih. Selnya tadi, leukositnya yang bagus tadi dipecah, dihancur. Keluarlah inti. Inti tadi bereaksi dengan faktor LE karena autoantibodi. Terbentuklah ikatan nanti. Berupa depolimerisasi inti, struktur kromatinnya dia akan hilang. Massa homogen, lalu komplemen aktif difagosit neutrofil yang aktif. Maka ini yang dimakan tadi adalah sel LE. Prinsip pemeriksaannya, serum pasien itu berisi gamma globulin yang secara langsung menuju ke inti leukosit. Inti sesudah bereaksi dengan faktor LE, badan LE dengan ciri-ciri bulat, homogen, inti yang terbentuk yang menarik neutrofil dan ditelan oleh satu neutrofil disebut dengan sel LE. Jadi sel LE yang rusak tadi dimakan neutrofil normal. Sel LE mengambil pewarnaan dan dapat dikenali di bawah mikroskop ketika membuat hapusan Bavicot. Jadi lapisan tengah dari kita yang memisahkan tadi dengan sentrifugasi itu ada lapisan Bavicot, lapisan berisi leukosit. Itu kita ambil, diwarnai, maka akan terwarnai. Memerlukan leukosit yang mengalami trauma, seperti tadi yang kita trauma, kita rusak secara mekanis atau kimia. Sel LE sering hampir sama dengan TAT sel, yaitu monosit mempagosit sel lain, biasanya leukosit atau sel nukleus yang lain. Ini kalau TAT ini monosit yang mempagosit, kalau sel LE tadi ya neutrofil segmen. Nah, kita masuk ke cara
Magard Winkel, modifikasi dari Jimmer dan Hargreaves. Pertama, nomor 1, cara kerjanya, kumpulkan darah pena 8-10 ml dan biarkan darah membeku dalam tabung kering dan bersih. Kedua, biarkan 2 jam pada suhu kamar atau 30 menit suhu 37 derajat Celcius. Jadi mempercepatnya di suhu 37. Nomor 3, pisahkan bekuan dari serum, lalu bekuan itu digerus dan disaring melalui saringan kawat tembaga. Nanti ada khusus saringannya. Nomor 4, hasil saringan dimasukkan dalam tabung Winthrop dan disentrifus kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Jadi saring, ya kan, yang sangkut tadi tidak dipakai, yang tembus yang ke bawah itu yang diambil, disentrifus. Jadi sentrifus ini berarti dipisahkan dengan berdasarkan kemampuan mengendapnya suatu zat dengan kecepatan rpm dari 3000 rpm 10 menit. Kemudian lanjut, buang serum bagian atas, ambil lapisan sel paling atas. Ini Bavicot. Jadi Bavicot ini berarti di atas dari eritrosit nanti. Eritrosit paling bawah, Bavicot, kemudian di atasnya serum. Dengan pipet tetes kita ngambilnya. Teteskan di atas objek gelas dan buat sediaan hapus. Seperti biasa membuat hapusan sediaan di kaca objek seperti layaknya membuat hapusan darah. Olah hapusan menggunakan kaca penghapus yang ada sudutnya. Lalu warnai sediaan cara gimsa atau rek dan cari sel-sel LE di bawah mikroskop. Jadi di sini tidak mengkhususkan rek, gimsa boleh juga. Jadi tinggal pilih teman-teman nanti gimsa atau rek. Kalau memang tidak ada menggunakan metode yang lain, misalnya Romanowski atau Megronwall atau mungkin menggunakan Kiwidiong atau menggunakan cara yang lain. Ada. Yang penting pewarnaan polikromatik yang dasarnya itu adalah menggunakan methylene blue, yosin atau azirmetilin yang dikombinasi dalam satu pewarnaan bersama, polikromatik namanya. Ya kan? Nah, ini. Lalu setelah itu kita periksa, nanti akan diketemukan di lapang pandang neutrofil yang memakan sel LE berupa suatu massa yang khas. Oke, kita pindah ke cara Ginkamp dan Conley. 1. Kumpulkan darah vena 8-10 ml. Biarkan pada suhu kamar selama 90 menit. Nah, lanjut. Kocok darah tersebut dengan alat rotator selama 30 menit. Jadi pakai rotator 30 menit. Ini mungkin tujuannya untuk merusak leukosit. Masukkan darah tersebut ke dalam tabung Winthrop dan pusing atau sentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Cukup 3000 rpm, tidak usah terlalu kencang. Buat sediaan hapus pada objek gelas. Seperti biasanya, olah sediaan hapus, keringkan, fiksasi, lalu diwarnai. Warnai dengan cara gimsa atau rek dan cari sel-sel LE di bawah mikroskop. Mirip-mirip dengan cara pertama tadi, tapi ini merusak leukositnya dengan rotator, dengan pengocokan. Metodenya itu lanjut kita menggunakan defibrillate blood. Kita lihat nomor 1, darah vena 10 ml dimasukkan dalam Erlenmeyer yang berisi glass beads. Digoyang dengan gerakan memutar selama 5 menit atau sampai tidak terdengar suara gelas lagi. Jadi merusak leukositnya dengan cara ganggu dengan seperti ini. Untuk mendapatkan defibrillate blood, kemudian dimasukkan dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 3-4 jam. Ini pembentukan sel LE-nya di inkubator perlu waktu kurang lebih 3-4 jam. Darah dimasukkan ke dalam tabung Winthrop, disentrifus pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Nah, sudah 10 menit terpisah. Ambil lapisan Bavicot
ya kan, dengan pipet pastur dan dibuat sediaan hapus. Dipulas dengan pewarnaan Romanowski. Nah, ini dia meminta Romanowski, ya boleh-boleh saja. Atau bisa menggunakan Gimsa atau Wright. Nah, kemudian untuk cara mudrik atau madrik, ambil darah kapiler dan masukkan ke tabung kapiler, dilapisi heparin. Ini lebih mudah lagi karena menggunakan darah yang sedikit. Menggunakan tabung mikrohematokrit. Yang kedua, tutuplah salah satu ujung tabung dengan dempul atau lilin. Jadi lilin, wax, atau bisa juga dengan seperti malam atau menggunakan sabun bisa juga. Dan sentrifuge selama 1 menit dengan sentrifuge mikrohematokrit. Nah, ini seperti layaknya kita melakukan pemeriksaan hematokrit. Lalu masukkan kawat baja halus ke dalam tabung kapiler dan putar-putarlah kawat itu untuk mencampur bavikot dengan plasma. Tujuannya adalah untuk merusak leukosit-leukosit. Jadi maksudnya kawat tadi digoyang-goyang, diputar-putar untuk merusak leukosit yang ada di lapisan bavikot. Kemudian tercampur nanti dengan plasma. Inkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Atau biarkan selama 2 jam pada suhu kamar. Sentrifus lagi seperti di atas. Nah, sentrifus lagi. Lalu, ya kan? Patahkan tabung kapiler dekat lapisan bavikot. Jadi lapisannya ada yang paling bawah eritrosit, tengah bavikot, di atasnya itu lapisan plasma atau serum. Ya kan, sentuhkan ujung tabung yang dipatahkan tadi ke permukaan kaca objek. Itu bagian yang bavikotnya disentuhkan ke kaca objek. Diteteskan dan buatlah sediaan hapus. Ya. Warnai sediaan dengan Gimsa atau Wright dan periksa di bawah mikroskop untuk mencari sel Le. Sementara cara lain yaitu metode menggunakan darah heparin. Metode menggunakan darah heparin nih. Darah vena 10 ml dimasukkan dalam tabung berisi heparin 60 unit dan glass beads 3 mm sebanyak 10 buah. Tabung dibolak-balikan supaya darah dan heparin tercampur. Darah diinkubasi pada suhu 30 menit maksudnya, dan diletakkan pada rotator selama 30 menit. Lalu dibiarkan lagi selama 30 menit. Kemudian disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Ini sentrifusnya lambat yang 1500. Plasmanya dibuang dan di lapisan bavikot diambil dengan menggunakan pipet pastur atau pipet tetes. Dimasukkan ke dalam tabung Winthrop. Disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Lapisan bavikot diambil dan dibuat sediaan hapus dan dipulas. Jadi 2 kali pemisahan. Pemisahan yang pertama dimasukkan ke dalam tabung Winthrop, lalu di tabung Winthrop tadi di sentrifus lagi lalu diambil lapisan bavikotnya. Jadi di sini lebih bagus karena 2 kali pemisahan bavikot. Nah, ini lagi mereaksikan serum pasien dengan leukosit normal. Ini cara lain. Yang pertama, serum itu didapatkan dengan darah vena 10 ml dibiarkan beku pada suhu kamar, kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai digunakan. Normal leukosit suspension. Nih bagaimana caranya? Darah golongan O jumlah 5 ml dimasukkan dalam tabung yang berisi heparin 1 ml. Disentrifus pada kecepatan 1500 rpm selama 15 menit. Setengah bagian bawah dari sel dibuang dengan memakai pipet pastur, pipet tetes kan. Sisanya dicampur dan dibiarkan mengendap pada suhu 37 derajat Celcius sampai didapatkan 1-2 ml plasma. Supernatant plasma ini disentrifus pada kecepatan 1000 rpm dan dicuci 3 kali dengan normal salin NaCl. Kemudian salin dibuang dan suspensi leukosit ditampung 0,5 ml. Nomor 3. Campur 1 volume serum dan 1 volume suspensi dan diinkubasi 37 derajat Celcius selama 3-4 jam. Cukup lama juga ya. Disentrifus pada 1000 rpm selama 5 menit.
Lapisan bapikot dibuat sediaan hapus seperti prosedur sebelumnya dan dipulas dengan pewarnaan Romanowski. Ini menginginkan pakai Romanowski. Nah, metode yang lain yaitu metode mereaksikan serum pasien dengan leukositnya sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Spesimen darah dipindahkan ke beberapa tabung Winthrop dengan pipet Pasteur. Disentrifus pada kecepatan 2500 rpm selama 20 menit. Serum yang hemolisis dipindahkan, bapikot disimpan. Kemudian yang nomor 3, bagian bapikot dipindahkan dengan pipet Pasteur yang bersih. Diteteskan ke dalam ketiga slide mikroskop. Ya kan, 3 slide mikroskop. Dibuat hapusan, dipulas dengan pengecatan Lesman atau Rek. Ini dia meminta Lesman atau Rek. Kalau tidak ada ya bisa pakai yang lain. Kwediong, Romanowski, Gimsa, atau menggunakan Mygrunual. Kemudian 4, diperiksa dengan mikroskop pada pembesaran 1000 kali. Nah, ini satu lagi metode terakhir, metode di RSU Dr. Sutomo. Darah vena 5 ml dibiarkan beku pada suhu ruang 1-2 jam. Serum dibuang dan bekuannya dihaluskan dalam mortir. Setelah halus, diambil dengan pipet kapiler. Dibiarkan selama 10-15 menit agar terjadi fagositosis. Karena akan dirusak selnya tadi ini. Kemudian disentrifus pada kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Lapisan bapikot diambil dan dibuat hapusan. Pewarnaan dengan Gimsa ya kan selama 3-4 menit mewarnainya. Dibilas air dan dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Jadi teknik pewarnaannya menggunakan Gimsa yang diinginkan oleh metode ini. Nah, kita pindah ke interpretasi hasil. Nah, lihat gambar teman-teman di sebelah kanan ditunjuk dengan penunjuk merah itu adalah neutropil segmen yang memakan suatu massa bulat globular, itu adalah sel Le-nya. Sel Le tampak sebagai massa homogen yang difagositosis oleh leukosit polimorfonukleer, neutropil segmen. Sel Le sering tampak seperti kue tart namun harus dibedakan. Nah, massa homogen yang dikelilingi oleh banyak sel polimorfonukleer dikenal dengan nama sel roset. Sel roset ini membentuk seperti kuntum bunga mawar. Sel ini dianggap sebagai sel Le yang belum sempurna atau sel pre-Le. Jadi sel pre-Le ini dikelilingi membentuk roset. Kalau yang sudah sempurna ya seperti yang pada gambar. Lanjut kita interpretasi. Positif didapatkan minimal 2 sel Le. Jadi kita meriksa di lapang pandang minimal dapat 2. Kalau lebih itu sudah nyata, sudah positifnya. Negatif didapatkan kurang dari 2 sel Le. Kita memeriksa sampai 100 lapang pandang atau 1 slide lebih dari 100 lapang pandang hanya dapat 1 saja. Berarti masih belum dikatakan sel Le positif, ragu-ragu. False negatif. Pemakaian adenokortikosteroid, severe leukopenia, remisi spontan ini menyebabkan negatif palsu. Sementara positif palsu, rheumatoid arthritis, kemudian anemia hemolitik. Kemudian interaksi obat seperti penisilin, hidralazin, obat antikompulsi dan kemudian metildova. Ini adalah pengaruh obat-obatan dan pengaruh penyakit lain menyebabkan positif palsu. Kita pindah ke penafsiran sel Le. Nah, pertama, pembentukan sel Le berlaku in vitro, ya kan? Saja, karena memerlukan adanya sel-sel leukosit yang rusak. Jadi pembentukan secara in vitro ini di luar dari tubuh dengan cara merusak leukosit. Leukosit tadi bereaksi dengan antibodi, lalu terbentuklah suatu massa bulat. Massa bulat tadi dimakan oleh leukosit normal. Kemudian teknik membuat sediaan sangat berpengaruh terhadap hasil laboratorium.
Jadi tinggal pilih nanti dari beberapa metode tadi, pilih mana yang paling mudah dan paling nyaman diolah dengan memberikan kemungkinan positif yang lebih bagus. Ketiga, adanya sel LE merupakan bukti adanya autoantibody atau faktor LE. Tidak menemukan sel LE bukan berarti tidak adanya penyakit sel LE pada pasien yang bersangkutan. Tes sel LE ini kini jarang dilakukan karena tes yang lebih baik sekarang ada dan untuk membantu diagnosis lupus. Jadi jarang ya sudah digunakan. Nah, membedakan sel LE dan sel TART. Membedakan sel LE dan sel TART itu bagian pertama perbedaannya. Sel LE yaitu sel neutrofil yang memfagosit inti sel leukosit lain yang sudah rusak. Itu si LE-nya. Dan membentuk massa globular membulat yang homogen. Massa inti tampak homogen. Jadi homogen bulat saja. Bulat seperti gambar tadi. Nah, sementara si sel TART monositlah yang memfagosit sel monosit yang lain atau sel yang lain. Ini monosit ya, bedanya antara monosit dengan neutrofil. Inti masih nampak benang-benang kromatin. Jadi kromatinnya ada kromatin benang-benangnya itu seperti mungkin ya jadinya kalau kita melihat kromatinnya kasar nanti. Nah, membedakannya kita bisa melihat di gambar sebelah. Kalau sel LE itu kita bisa melihat di panah warna biru, ada inti neutrofil yang tegas, kemudian ada bulatan halus, bulatan yang dengan warna yang homogen halus. Nah, itu adalah LE-nya yang dimakan oleh neutrofil. Jadi inti neutrofil menjadi eksentrik. Sementara sel TART itu pada gambar di sebelahnya, gambar sebelah kanan. Nah, ini ada masanya yang bulat tapi itu tidak homogen. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini adalah kromatinnya kasar. Nah, ini kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai sel LE atau SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari materi yang saya paparkan. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ke channel ini dan ikuti dan tonton video-video yang lainnya di channel ATLM Indonesia ini. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa di video-video yang akan datang yang akan saya buat lagi lebih banyak. Bye.